Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di Ustaz. mana ini? Tinggal di mana? Di rumah tinggal di Bekasi. Oh, alah kemarin dari Bekasi kemarin. Iya. Di Pondok Gede saya. Pondok Gede. Nah, itu Iya. rekaman CCTV yang membuang sesuatu itu apa bungkusannya? Apa itu, Enggak ada bungkusan. Jadi semacam bubuk gitu. Itu kayaknya yang terekam CCTV ada yang dicurigai, ada dua ya? Iya, yang pertama itu yang perempuan itu anak tetangga gitu. Masya Allah ya Ram. Terus yang naik motor ada dikenal yang naik motor. Saya enggak kenal gitu. Ini kejadiannya persis saya kemarin di Pasar Kemis Tangerang, Pasar Kemis itu dia terekam CCTV, ada sepotong puntung rokok diikat 9, diikat. Terus di situ ada sesuatu gitu. Terus keluarga, karyawan semuanya mengalami sakit gitu. Oh, iya. Kalau ini yang laki-laki itu rokok berapa? Rokoknya kayak rokok gitu, Iya, puntung rokok gitu. Ada berapa itu? Satu aja? Sekarang dia seringnya satu gitu. Kalau dulu banyak gitu. Terus masa niki yang dirasa sakitnya apa, Mas? Ya kalau untuk sekarang itu yang masih ya kepala gitu ya. Kepala terus telinga kadang kayak ditusuk gitu. Terus ya itu kaki kalau terasa berat. Terus kalau saya zikir gitu kadang ada yang lepas, ada pergi gitu dari kaki saya. Ya ini tadi dari awal Masnya kan menyampaikan pernah gangguan jin asap juga, nggih? Ya, kalau jin asap waktu itu maaf ya, Perukia yang pertama nggak bilang kalau itu mengganggu, cuman dia dibersihkan aja gitu karena jin asap dibersihkan terus suruh masuk Islam gitu. Saya ada, istri juga ada gitu jin asap. Ya sebetulnya jin asap itu ya itu akar masalahnya itu di situ ya. Akar masalahnya yang jadi bencana itu awal mulanya itu dari jin asap, Mas. Jadi adanya jin asap di sini, pasien-pasien itu justru lemah ketika ada serangan sihir itu. Jin asap itu seperti magnet, Mas. Cepat kena. Jadi bukan melindungi ya? Iya, melindungi di sini kan memang tujuannya supaya menyesatkan manusia itu, Mas. Karena secara otomatis nanti ketika dia itu atau pasiennya yang diikuti atau yang badannya yang diikuti itu sudah condong, oh saya ada penjaganya, maka secara otomatis mendoakan Allah nanti. Menyesatkan, nggih. Terus memang kesalahan leluhur kita dulu kan di Indonesia ini kan mayoritas masih agama Hindu, Mas. Islam belum masuk. Nah, leluhur kita dulu itu melakukan perjanjian sama dukun untuk perlindungan orang sakti dulu gitu, Mas. Nah, di situ jelas larangan Allah ya. Kerjasama dengan jin ya, sesuai surat Al-Jin ayat 7 itu kalau nggak salah. Itu dia kerjasama dengan jin itu akan mendatangkan kemudaratan. Nah, dampak dari persekutuan leluhur kita dulu berimbas ke anak keturunannya sampai sekarang. Dan gini, Mas, yang ini penemuan fakta saya sendiri loh. Selama saya jadi peruqyah, rata-rata pasien yang mudah tertimpa gangguan sihir itu punya riwayat gangguan jin leluhur, warisan leluhur itu, Mas. Oke. Ayo, Masnya airnya disiapkan di depan. Satu lagi, Ustaz,
saya kan ada diabetes ya, terus waktu itu mulai diajak jalan sama anak sama menantu, nah kakinya ini melepuh gitu kaki sebelah kanan, Ya. terus melepuh terus berair kan, namanya ada diabetes, terus kalau melangkah itu sakit sekali telapaknya. Ya. Terus saya pencet-pencet itu keluar semacam kristal gitu kecil. Masya Allah. Sepertinya itu memang warnanya agak merah muda gitu. Saya ini nggak tahu itu apa. ya, Mas. Dari leluhur atau apa? Gini, penyakit genetik ya. Jadi biasanya seseorang yang diikuti jin warisan leluhur itu keluarganya itu akan mengalami penyakit yang namanya penyakit keturunan genetik gitu, Mas. Ketika Masnya itu di rumah itu umpamanya ada buhul sihir yang terkonek dengan buhul sihir yang ada di rumahnya dukun, maka ketika Masnya itu melangkahin, ketika Masnya itu menginjak buhul-buhul sihir yang tidak terlihat di mata manusia yang ada di rumah, maka akan mengalami sakit kaki biasanya, Mas, berat gitu, dan lama-kelamaan memicu penyakit diabetes itu tadi yang ditumpangi oleh gangguan jin gitu, Mas. Iya. Yuk, mudah-mudahan disembuhkan Allah, Mas. Ditaruh HP-nya. Kalau istri nggak ada keluhan, Istri itu kemarin 2 hari yang lalu atau minggu lalu lah, itu Jumat apa ya, itu punggung sebelah kanan, dan ini selalu di punggung sebelah kanan gitu. Ya. Itu sakit gitu. Ya, karena dia itu kadang tinggal di liver, kadang di jantung, Mas. Makanya nanti setelah Masnya ini istri tak ruqyah, Yuk, Masnya berdoa kepada Allah, supaya penyakit medis disembuhkan, penyakit medis dan non medis, Mas. Ya, Masnya sekarang fokus pejamkan mata. Bila mana Masnya tertimpa sihir, semoga buhul-buhul sihirnya di rumah maupun di rumah dukun maupun di manapun dukun menaruhnya dibatalkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.